Kalau misalnya dari Kak Luna sendiri mungkin boleh diceritakan gimana sih Kak tantangannya dalam bermain sebagai seorang gundik di sini ya? Gimana tuh? Oke, selamat siang semuanya. Iya, ini hari Minggu tapi tetap ramai datang ke sini. Kami sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman dan juga antusiasnya. So thank you so much for spending your Sunday afternoon with us. Mudah-mudahan beritanya juga menarik untuk diliput juga. Kalau ditanya perasaannya ya, perasaannya lumayan bingung, campur aduk karena agak bingung dengan apa sih seorang gundik itu, persepsi gundik itu cenderung negatif ya. Tapi ternyata kalau dicari tahu memang seorang gundik ini memiliki peran yang sangat penting di berbagai bisa dibilang berbagai belahan dunia. Iya, jadi yang menariknya itu gitu, kita nggak pernah menyangka bahwa kadang-kadang yang dipikirnya negatif memiliki peranan yang begitu kuat dan besar gitu. So terutama di film ini tuh ya Anggi dengan idenya dia yang sangat liar dan sangat-sangat imajinasinya itu benar-benar gitu. Ya ini ada hubungannya dengan politik lah, dengan Kespil lah dikit lah ya. Jadi memang catat. Perannya Gundik di sini tuh lumayan agak spesifik dan cukup memberikan pengaruh yang besar lah gitu. Tapi yang menarik di sini adalah seorang Gundik yang aku perankan adalah bukan sepenuhnya, boleh dia ngomongin ya? Bukan sepenuhnya manusia. Jadi memang kayak seorang yang giving her soul to the devil gitu. Jadi kayak perantara antara the devil itself ya. Iya, dengan manusia untuk mendapatkan suatu kekekalan lah gitu. Jadi Dan memang, the devil itu ada maknanya macam-macam ya di sini. Iya. Jadi cukup challenging karena memang seorang yang bisa dibilang jiwanya tuh gelap banget gitu. Secara jiwa tuh Gundik Nyai di sini tuh gelap banget gitu. Dia udah tidak punya rasa kemanusiaan. Yang penting tujuannya dia tercapai. Ya dia hanya pengen immortal, pengen selamanya. Cukup kayak sih ya. Cukup ya. Ini dari tadi kayaknya kita udah dapat spoiler yang begitu banyak ya. Tapi ya itulah gitu, dan memang menarik. Jadi cukup challenge buat aku. Menurut aku ya mungkin persepsi orang, benar tadi kata Anggi gitu, bahwa kalau kita bicara dari sejarah kata Gundik itu adalah bisa dibilang kata lain dari selir lah ya, atau istri kedua dari raja-raja segala macam. Cuma mungkin persepsinya jadi negatif karena memang menjadi yang kedua gitu. Kalau zaman sekarang kan orang bilangnya pelakor gitu kan, bahasa trennya lah. Padahal sebenarnya kalau pelakor yang bahasa sekarang itu belum tentu negatif juga gitu. Memang mungkin ada persetujuan dari kedua belah pihak gitu. Kita kan nggak pernah tahu karena yang kita lihat cuma dari sisi luarnya saja. Tapi itu untuk nggak perlu dibahas lagi. Tapi kalau untuk aku dari sisi sebagai seorang seniman ya, sebagai aktor gitu atau dari keaktoran gitu, kita selalu pengen men-challenge apapun perannya gitu. Kita selalu semakin liar perannya, semakin di luar nalar, ibaratnya di luar dari kehidupan saya sebagai Luna Maya. Itu kan kita pengen masuk ke dunia yang nggak pernah terpikirkan gitu. Jadi itulah menyenangkannya menjadi seorang aktor. Kalau menurut aku ya, yang membuat aku selalu berani untuk do something yang di luar seorang Luna Maya gitu, karena itu adalah peran gitu, dan itu yang menyenangkan menjadi seorang aktor menurut aku. Jadi pada saat menerima challenge yang seperti ini, itu tuh menurut aku tuh jadi kayak masuk ke taman bermain dan kita masuk kayak ke dunia fantasi yang sebenarnya kayak wah ini dunia apa sih gitu, dan sangat dan jujur gitu, setelah kita keluar dari apapun proyeknya, setiap peran itu harus mendewasakan kita sih sebenarnya, harus membuat kita jadi orang yang lebih baik. Itu baru benar-benar
Thank you. Itu baru benar-benar kita benar-benar mengamini dan mengerjakan pekerjaan kita dengan baik gitu. Tapi kalau suatu peran itu tidak memberikan impact ke kita, hanya kita lakukan hanya demi, oh yang penting gue kerja, yang penting gue dapat duit, itu harus dipertanyakan lagi kecintaan kita terhadap pekerjaan kita gitu. So for me, kontroversial atau pro dan kontranya itu banyak. Itu tuh di luar pemikiran aku sebagai seorang aktor untuk menjalankan itu. Itu hanya satu. Kalau kontranya itu adalah kendala, ya kontroversialnya itu bisa dianggap challenge. Tapi kalau dari keaktoran tuh aku merasa bahwa dengan abis main ini, gue tuh belajar sesuatu gitu. Menjadi Nyai ini itu nggak enak banget gitu. Dunianya gelap, tidak ada kebahagiaan, ambisi yang terus menerus. Dan aku belajar gitu, untungnya Luna nggak gitu. Walaupun dia ada ambisi yang terus menerus, tapi nggak menjadikan dia jadi buta dan mengambil langkah yang tidak gitu. Itu yang aku pelajari. Jadi aku selalu craving for peran-peran yang di luar yang aku bisa kerjakan gitu sebagai seorang Luna Maya gitu. Mau itu tiba-tiba one day ada film perang jadi seorang tentara perempuan misalkan. Kan kita nggak pernah kebayang, aku nggak pernah masuk ke dalam situasi itu gitu. Jadi memang menyenangkannya di pekerjaan kami ini ya itu sih Mbak gitu. Apapun apa ya perspektif orang gitu, itu udah di luar kemauan aku sih gitu. Kurang lebih gitu sih.